Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 BMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Itu ada Indi yang ditutup di harga 1415, menguat 0,35%. Asing itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya tuh hampir sama antara akumulasi dan distribusi, seimbang. Sebelum ke teknikal Indi, kita lihat harga Newcastle Coal itu hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,52% dan masih di atas 140-an. Ya masih oke lah. Langsung saja ke teknikal Indi. Indi harus tembus 1450 dulu, menurut saya cukup aman. Tapi kalau Bapak Ibu, saya mau ambil dulu deh, saya pakai angka psikologisnya aja 1400 angka genap stop loss kalau jebol itu ya silakan. Berarti ya ada peluang Bapak Ibu cut lossnya mungkin 2,5%. Tapi menariknya Indi kalau tembus 1450 Senin Selasa udah siap-siap bangkit. Hari Rabu libur ya karena ada pemilihan kepala daerah, pilkada maksudnya, yaitu pokoknya 1-2 hari ke depan, Senin Selasa itu harus tembus 1450 menarik. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Bagaimana koreksinya. Koreksinya volumenya makin kecil walaupun bisa terlihat MACD-nya dead cross. Jangan takut, yang penting kita lihat chart. Kalau chartnya jebol 1400 ya mungkin ya benar turun, tapi kalau chartnya nanti atau harganya naik di atas 1450 ya balik ke arah lagi. Nanti MACD-nya, MACD ini kan lagging mengikuti candle. Nah itu, jadi menarik menurut saya karena candlenya hammer di time frame weekly. Pokoknya tembus 1450 rebound. Minggu depan lanjut. Adro yang ditutup di harga 3750 menguat 1,9%. Asing net sell. Kalau di buka resminya Adro didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Adro gimana nih? Apakah ini serius rebound? Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit atau broker summary Stockbit itu malah normal distribusi. Dan bagaimana untuk minggu depan? Kalau nggak salah dividennya tanggal berapa tuh? Tanggal 26 ya. Jadi kita lihatlah. Dan kalau menurut saya, ini saya sendiri pribadi ya saya exit. Saya nggak mau ngambil dividen jumbonya dan juga AAD-nya. Ya kembali ke masing-masing. Karena ya dividennya kalau nggak salah 1350 itu potensi dividen trap ya. Berarti ada potensi sekali ARB plus penurunan sekali lagi ya sekitaran 10%. Apakah bisa lebih? Sepertinya enggak, tapi tetap menarik Adro nanti kalau lagi habis dividen trap. Nah itu saya mau manfaatin itu aja lah. Daripada saya harus lengket lama, nggak tahu apakah bisa dalam sebulan balik ke arah, 2 bulan 3 bulan kan kita nggak tahu. Tapi menurut saya skenario-nya agak berat dan ada info juga rumor tapi ini belum pasti. Adro mau dikeluarkan dari MSCI. Tapi ini baru rumor, jangan ditelan mentah-mentah. Kita lihat aja nanti rilisnya 26 November itu untuk rebalancing MSCI. Yang pastinya yang keluar itu IMTK ya, bukan IMTK, SCMA dengan siapa satunya dan yang masuk tuh Apia. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau AAD-nya ya mending pesan lewat IPO ya, book buildingnya kan udah selesai tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau dua-duanya, mau dividen dan AAD ya hold terus saham Adro sampai 26 September nanti. Ya sampai cum date-nya ya baru jual ex date. Tapi nggak mungkin kan jual langsung ARB 35%, rugi dong. Ya pastinya di hold aja, nggak ada cerita Bapak Ibu mau jual. Jadi seperti itu aja untuk Adro saat ini. Menurut saya untuk minggu depan nggak kemana-mana nih Adro. Nggak akan naik lagi, nggak akan jauh naiknya. Kalaupun naik ya naik-naik tipis 2%, 3% aja lagi. Itu aja ya untuk Adro. Mudah-mudahan cukup jelas. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih jelas bisa langsung ke Stockbit. Itu banyak analis yang lebih hebat. Analisa secara fundamental, secara strategi yang lebih detail itu Bapak Ibu bisa baca stream Adro di Stockbit. Langsung aja download, bagi yang nggak punya aplikasinya download. Itu gratis kalau baca-baca stream. Tapi kalau Bapak Ibu mau dibuka semua indikator
Dan lainnya itu Bapak Ibu harus buka sekuritas Stockbit, minimal deposit ya 100.000 biar Bapak Ibu bisa dapat full akses Stockbit Pro ya, dengan indikator yang lebih lengkap. Dan itu kalau Bapak Ibu mau join trading bersama Burnet Trader, dipilihkan saham-sahamnya dan juga akan ada insight-insight menarik di grup ya, bagaimana strategi beli saham seperti kemarin IMPC itu call auction, kami masuk di hari terakhir ya, di tanggal berapa tuh kemarin, 16 apa ya, pokoknya yang pas dia hari Senin itu terakhir apa Selasa, yaitu masuk di 102. Dan hari Jumat kemarin saya jualan di harga ARA ya. Kenapa? Karena alasannya, tapi ini belum pasti juga, saham INPC itu udah 2 kali suspend, yang terakhir tuh 7 hari kan, kriteria 10, dan ya kalau dia suspend lagi ya saya nggak tahu nih gimana kalau suspend ketiga, apakah masih 10 hari atau lebih, yaitu saya nggak tahu. Jadi daripada saya menunggu nggak pasti, berharap profit yang belum pasti, ya saya profit aja, profit yang sebelumnya saya TP. Nah, itu ya, jadi saya juga infokan di grup untuk INPC-nya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa masukkan kode ya. Yang penting punya saldo 10 juta. Pengguna lama, pengguna Stockbit bisa. Yang penting tadi punya saldo 10 juta. Langsung daftar di external community Stockbit. Menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community dan masukkan kodenya R-nya besar R41778. Ya, nanti saya joinkan di grup Telegram. Bapak Ibu bisa tanya di sana apapun strateginya, mau dipilihkan saham-saham yang sesuai profil resiko Bapak Ibu juga ya, mau hold berapa lama, seperti apa, itu bisa tanya nanti di sana. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Menarik gak ya? Bagi ada beberapa orang menarik, ada juga yang nggak menarik. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan profil resikonya ya. Jadi setiap saham tuh, satu saham tuh bisa aja banyak pandangan. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, lagi mau PUPS, mau listing anak usahanya AADI. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Lanjut. ADMR yang ditutup di harga 1290 terkoreksi 1,9%, asing net sell. Kalau di broker semuanya ADMR didistribusi. Dan ADMR ini juga anak usaha Adro kan, tapi dia di bagian mineral. Nah, jadi saat ini belum menarik kalau dia belum tembus 1350. Tembus 1350 dulu baru Bapak Ibu. Logikanya seperti ini berpikirnya ya. Kenapa belinya nggak di bawah aja, kan lumayan tuh profitnya kalau di. Iya. Kalau dia benar naik. Kalau dia cuma naik sedikit terus turun lagi, ya sayang. Nah, kita tuh harus lihat level-level yang ada potensi jadi level psikologis yang kalau dia tembus bisa langsung digas lagi. Karena ya kita bukan targetnya pendek, jadi target kita ke resisten selanjutnya. Nah, 12% bisa seperti ini, tapi ini disclaimer ya. Nah, stop lossnya mungkin seperti ini. Nah, risk reward 1/4 kan. Nah, kalau dia false break turun lagi ya jual. Tapi setiap strategi itu masih sering saya bilang pasti ada resikonya. Menyesuaikan profil resiko Bapak Ibu tuh yang seperti apa minatnya. Itu Bapak Ibu harus coba. Ya, itu aja untuk ADMR. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 2.770 menguat 1,83%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya PTBA hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA saat ini minggu depan tembus 2.800 menarik ya, 3.000 minimal arahnya sampai awal Desember. Jadi ada potensi upside 6%-an. Kita lihat aja minggu depan tembus nggak 2.800-nya untuk PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 27.950 menguat 2,1%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya ITMG terlihat jelas akumulasi. Cara teknikal ITMG bagus ya, dan akhirnya dia sampai dekat 28.000. Peluang besar nggak 28.000 ditembus? Peluang besar karena ada potensi ini konfirmasi cup and handle. Jadi sangat mungkin dia tembus reversal. Jadi kalau saham-saham batubara reversal di awal Desember itu ada potensi ISG memang bullish. Ada potensi Windows dressing. Jadi seperti itu aja ya. Untuk ITMG, menarik gak ITMG? ITMG menarik. Volume juga besar, big akumulasi. Nggak tahu nih ada flow apa nih ya. Apakah mau
ada corporate action atau ada sentimen apa, pokoknya yang pastinya flow-nya besar 2 hari minggu ini. Jadi menarik, tembus target selanjutnya itu menutup gap dividennya kalau bisa di Desember. Nah, 2023 setahun akhirnya ditutup juga nih. Ya, Bapak Ibu yang mungkin dapat dividen berapa nih? Sebelumnya 2.600, terus tambah 1.700, terus tambah 1.600 berapa nih? Jadi hampir 5.000 lebih ya. 5.000-an. 5.000-an dengan harga sekarang berarti ada potensi profit Bapak Ibu tuh sekitaran 20%. Bukan ya? Ya 20%-an. Lumayan juga ya. Jadi seperti itu aja untuk ITMG, apalagi saat ini sepertinya saham batu bata juga menarik. Neckline-nya yang harus dijaga sekarang itu adalah 26.500. Nah, ini ya kita pakai ini aja untuk ITMG. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Lanjut, UNTR yang ditutup DG 27.000 menguat 1,21%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke targetnya. UNTR saat ini bagus ya, kalau menurut saya aman. Ada big akumulasi nih, sepertinya sih serius naik nih. Ya apalagi ISG yang berpotensi memang bangkit. Ya udah nih kecil kemungkinan kalau turun lagi. Next target 28.000, 28.500. Mudah-mudahan 1-2 minggu tercapai. Lanjut, DOIT yang ditutup DG 650 menguat 0,7%. Asing net sell. Kalau dibakar sebanyak DOIT diakumulasi. Langsung saja ke targetnya. DOIT cukup aman ya. Pokoknya ingat aja DOIT kalau jebol 630 buang aja dah. Targetnya neckline yang harus ditembus itu 700. Kalau tembus sih siap-siap bangkit juga karena trendline downtrendnya dipatahkan. Nah ya, kita lihat 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu ke depan untuk DOIT. Lanjut, Harum yang ditutup DG 1130 terkoreksi 2,16%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Harum didistribusi. Harum masih tertekan ya, nggak tahu kenapa nih. Oh, sebentar lagi lah. Walaupun terlihat ada big distribusi, kalau menurut saya sebentar lagi kecil kemungkinan turun. Kenapa? MACD-nya sudah ada memberikan sinyal mau naik. Walaupun dead cross, tapi kita tetap lebih fokus ke candle atau chart. Yang penting nggak jebol 1100. Ya, kalau dia ke 1100 menurut saya minggu depan itu menarik. Kecil kemungkinan jebol. Disclaimer dianalisa kembali. Lanjut. BSSR yang ditutup DG 4.290 terkoreksi 0,46%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya BSSR diakumulasi. Langsung saja ke targetnya. BSSR bagus. Sepertinya ada potensi candle reversal. Ya, pembalikan arah. Coba kita lihat time frame weekly-nya. Doji ya. Tapi bagus lah. Ekornya panjang. Aman. Udah nih peluang besar ya. Menurut saya ini siap-siap selesai web 2, web 3. Pokoknya tembus 4.400 minggu depan serius naik. Untuk BSSR. Ingat aja itu. Lanjut. ABMM yang ditutup DG 3.560 menguat 0,84%. Asing net buy. Kalau dibakar sebanyak ABMM didistribusi. Secara teknikal ABMM bagus juga. Ya, sideways aman. Ya, apalagi kalau tembus 3.800 minggu depan atau awal Desember siap-siap bangkit untuk ABMM. Ya, kalau mau beli sekarang, cicil sampai 3.400. Jebol 3.400 pertimbangkan stop loss. Pokoknya kuncinya minggu depan tuh 3.800 atau awal Desember. Tembus siap-siap uptrend ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup DG 18.975 terkoreksi 0,13%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Bian diakumulasi. Secara teknikal Bian bagus. Big akumulasi udah nih 20.000. Minggu depan ada peluang. Kalau nggak minggu depan ya 1-2 minggu lah. Menariknya sih kalau ada koreksi ke dekat 18.000 tuh menarik. Pokoknya kalau koreksi sikat. Kecil kemungkinan kalau ini false break. Ini confirm breakout. 18.000 bisa jadi support kuat. Nggak perlu pakai 17.000 lagi. Tutup aja ini. Ya 18.000 target selanjutnya 20.000. Bian. Lanjut. Toba yang ditutup DG 484 terkoreksi 1,2%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Toba didistribusi. Secara teknikal Toba sideways. Pokoknya Toba jangan jebol 470 aja. Aman. Apalagi nih sepertinya kalau minggu depan tembus 500 serius naik. Bangkit lagi. Kita lihat minggu depan. Serius tembus 500. Kalau mau serius harus tembus 500 minggu depan. Untuk Toba. Saham terakhir KKGI yang ditutup DG 525 terkoreksi 1,86%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya KKGI didistribusi.
Chart teknikal KKGI belum dulu. Kalau belum tembus 550 tunggu di atas atau sekalian tunggu di bawah 480 500. Nggak usah panjang lebar, itu aja angka-angka psikologisnya untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.